Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang barusan kita baca tadi, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Apa artinya bagi kita? Jadi sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup dalam keadaan terpisah dari Allah. Kita hidup dalam keadaan terpisah dari Tuhan. Kita terikat dosa. Kita menghadapi penghukuman yang layak kita terima. Namun, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita telah diampuni. Amin. Saya ulangi lagi, melalui karya atau pengorbanan Kristus di kayu salib, semua dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita, termasuk kutuk kita, dibebaskan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan atau kebebasan dari penghukuman ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri setiap hari. Karena salah satu rahasia hidup untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian yang sejati dalam hati, batin, pikiran dan jiwa kita adalah dengan kita menyadari bahwa saya sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya. Kalau kita masih meragukan bahwa Tuhan belum mengampuni kita, disitulah kita akan dihantui oleh perasaan bersalah kita. Dan perasaan bersalah itu akan membelenggu kita dan bisa saja menyeret kita kembali kepada perbuatan dosa. Sehingga kita cenderung untuk mencari pertolongan dari yang bukan Tuhan. Ya. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mensyukuri akan anugerah yang kita terima dari Tuhan, yaitu melalui iman dan penyerahan kita kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kebebasan dari penghukuman tadi adalah sesuatu yang patut kita syukuri setiap hari. Katakan amin. Ketika kita merasa tidak layak atau ketika dosa-dosa kita menghantui kita, tadi sudah saya ingatkan, kita perlu ingat bahwa Kristus telah membayar harga untuk kita. Kita tidak lagi harus hidup dalam ketakutan akan hukuman. Sebaliknya, kita dapat berjalan dalam kepercayaan dan pengharapan. Ya. Kan seringkali orang menjudge kita atau menghakimi kita. Aduhnya dia pendosa, aduhnya dia pembangkang, aduhnya dia begini-begini. Tidak tahu kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah mendedikasikan hidup kita kepada Yesus, dan Yesus sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kita menikmati anugerah pengampunan itu, dan kita merasakan ada damai, ada ketenangan, ada ketentraman dalam diri kita. Tidak peduli terserah orang mengatakan kita macam-macam. Yang penting aku sudah menikmati pengampunan dari Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Jadi kita tetap berjalan maju mengiringi Tuhan. Makanya banyak orang ya, kalau sudah mulai 1-2 minggu tidak ibadah, mulai dia terintimidasi dengan ketidakhadirnya dalam ibadah gereja, menjadi malu. Akhirnya itu menghantui dia, ya kan? Yang tanpa dia sadari, ya dia akan terus ditarik jauh dari hadirat Tuhan. Perhatikan di sini saya sering menyampaikan kepada kita, jika kita memberi diri ditarik menjauh dari kasih karunia Tuhan, tanpa kita sadari kita sedang membangun sebuah prahara kehidupan yang membuat perjalanan hidup kita menjadi tidak nyaman.
Karena Alkitab mengatakan, janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya tidak timbul apa? Akar pahit. Akar pahit. Artinya prahara hidup yang pasti tidak menyenangkan akan kita alami. Karena itu jangan pernah coba-coba membiarkan dunia menarik kita menjauh dari Tuhan. Kalau ada upaya dunia menjauhkan diri kita dari hadirat Tuhan, dari kasih karunia Tuhan, kita harus kalahkan. Aku umat tebusan Tuhan. Aku tidak mau diperdayakan seperti ini. Aku harus lawan pengaruh dunia ini. Aku tidak ingin hubunganku dengan Tuhan terputus. Aku tidak ingin meninggalkan kasih karunia. Aku tidak ingin akar pahit akan menggerogoti hidup. Aku tidak ingin perhara yang buruk akan menimpa hidupku. Aku ingin menikmati keindahan di dalam Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari hari ini sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, sadari bahwa kita adalah umat yang sudah merdeka karena karya Kristus disalib yang kita imani, yang kita percayakan akan menghantar kita untuk menikmati kemerdekaan di dalam Kristus, sehingga kemerdekaan yang kita nikmati dalam Kristus itulah yang akan membuat hidup kita merasa ada ketenangan dan ada sukacita ilahi. Selanjutnya kita lihat di bagian ayat yang berikutnya. Kita melihat dalam ayat kedua ada kata hukum roh di sana. Ya, dikatakan di sana bahwa hukum roh telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ini mengisyaratkan sebuah transisi dari hidup dalam kebangkitan dosa menuju hidup dalam kuasa Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima Yesus, kita dibekali dengan Roh Kudus yang membawa kita kepada pengertian dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi perhatikan, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus memberi diri kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Karena Alkitab mengatakan hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup menurut keinginan daging. Jadi untuk mengalahkan tabiat daging kita yang penuh dengan keinginan berdosanya, maka kita harus bersedia meminta Roh Kudus mementori kita. Roh Kudus mengarahkan kita, Roh Kudus menguatkan kita, Roh Kudus memberdayakan kita supaya roh kita kuat menghadapi daging kita yang lemah, sehingga padanya kita tampil sebagai pemenang untuk tidak lagi mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, hidup sekarang yang sudah kita jalani sebagai orang yang sudah merdeka karena karya Kristus, berarti kita tidak lagi terjebak dalam kebiasaan dosa yang dulu sering dan pernah kita lakukan. Saya ulangi lagi, hidup merdeka dalam Kristus berarti kita tidak lagi terjebak dalam kebiasaan dosa yang dulu, dosa yang lama yang menjadi kegemaran kita. Contohnya, kita dulunya suka berjudi. Ayo, seringkali sini singgung judi, tidak mau ke gereja lagi. Enggak. Saya tidak peduli saudara. Percuma jemaat banyak, tapi masih berdosa. Tidak mau ditegur ya, kan? Oke? Ya, judi itu memang asik. Saya dulu judinya, judi apa? Judi yang tahan 3 hari saya tidak pulang. Itu judi saya dulu, taruhannya
Kadang 5.000 sekali game, pakai game gitu. 10.000 sekali game dulunya. Tapi setelah saya bertobat, saya tinggalkan judi itu. Demikian kita ya. Setelah kita percaya Yesus, kehidupan yang dulunya nyerempet dosa atau suka berdosa, harus kita tinggalkan. Tuhan, kan ada firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, ditinggalkan yang lama. Kebiasaan dosa yang lama kita tinggalkan, dan kita berjalan dalam hidup yang dibaharui dari hari ke hari. Kemarin ketika saya ke ATM di Mandiri, ketemu dengan seorang bapak, dia orang Melayu dari Balingin. Ngomong-ngomong, saya bilang, singkat cerita, kalau kita mau buka usaha, kalau kita berusaha dengan benar, niscaya akan berhasil. Ya, kalau kita usaha kecil-kecilan atau menengah atau besar, asal jangan menyimpan, jangan judi, oke? Jangan judi, apalagi jangan main perempuan, apalagi mabuk-mabukan. Orang kalau sudah sering mabuk, kepala ini sudah cekoki dengan alkohol, walaupun dia cerdas, kecerdasannya akan menurun, sudah. Ya kan? Ya. Jadi saya katakan kepada kita, ya, kalau saudara udah terikat oleh minuman keras, tiada hari tanpa ciri, tanpa arak, ya. Jadi orang pura bilang abak jabol katanya, ya. Kita sudah mulai lindu tiap hari, karena selalu lindu pasti kita, walaupun kita pintar, maka kepintaran kita akan menjadi turun, sudah. Ya, kita menjadi orang yang tidak bernilai sama sekali. Jadi kita tidak lagi memikirkan untuk hari esok dan bagaimana kita bisa menata hidup kita, memperbaiki hidup kita. Yang kita pikirkan adalah arak dan arak. Yang kita pikirkan adalah lonang dan lonang. Gitu ya. Sama seperti orang terbelenggu dengan narkoba. Pikirannya narkoba. Ya, hidupnya tidak akan menuju kepada sebuah kehidupan yang lebih baik. Jadi kepada kita hari ini, jika kita sudah mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, maka kita harus bersedia meninggalkan pola dan gaya hidup berdosa kita yang dulu. Amin. Haleluya, ya. Jadi kita tidak boleh sama lagi, ya. Kita harus buktikan bahwa kita adalah umat pemenang. Jangan hanya umat pemenang dinyanyikan di gereja, ya, tapi umat pemenang, gaya hidup pemenang, karakter hidup pemenang kita buktikan dalam keseharian hidup kita. Apakah benar kita menjadi umat pemenang? Ya. Ada banyak hal yang ingin membuat kita menjadi umat yang kalah, ya. Tapi saya percaya hari ini semua kita yang hadir, kita memiliki mentalitas sebagai umat pilihan pemenang. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian untuk kita mempertahankan status kita sebagai orang yang merdeka oleh karya Kristus, maka pertama kita perlu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Tanpa keterhubungan kita dengan Tuhan, ingat baik-baik, tanpa keterhubungan kita dengan Tuhan melalui doa, tidak mungkin kita bisa mempertahankan status diri kita sebagai umat yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita pasti rentan terhadap pengaruh dunia ini kalau kita kurang terhubung dengan Tuhan Yesus. Kalau kita terpisah dari batangnya, karena kita di ranting, kita terlepas dari caranya, saudara. Ya. Jadi kita perlu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Doa kita.
ya kan? Doa kita, baca firman Tuhan, ya, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita tingkatkan hari-hari ini. Saya sering kali mengajar saudara bahwa doa itu tidak harus yang aneh-aneh, ya, tidak harus yang wah-wah, tapi doa itu simpel saja. Bangun tidur, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, atas nikmat anugerah yang telah kita terima, lalu kita berserah kepada Tuhan. Mohon tuntunan Tuhan untuk hari yang kemudian. Baru kita lakukan segala aktivitas. Indonesia sedang digoncang. Saya membaca media. Tadi saya lihat dalam 24 jam di seluruh dunia ini, ternyata ada semacam skema, seperti ada garis itu yang menyebabkan gempa. Salah satunya yang terjadi, yang paling kuat terjadi di Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Dan ini menunjukkan bahwa tanda-tanda zaman sudah memberikan peringatan kepada kita untuk kita hidup benar-benar kita berserah kepada Tuhan. Jangan lagi main-main dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan main-main dengan Tuhan. Jadi untuk menjaga kemudian, ya, hidup kita agar kita terus mendapatkan perkenanan Tuhan sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh karya Kristus di kayu salib, ya, jangan lupa terus bangun hubungan dengan Tuhan. Tanpa kita membangun keterhubungan dengan Tuhan, kita akan rentan terhadap pengaruh dunia ini yang akan membawa kita kembali kepada hidup lama kita yang penuh dengan dosa. Ya. Kemudian yang kedua, saudara, kita perlu komunitas. Amin. Dalam Mazmur pasal 1 itu mengatakan, diberkatilah orang yang berdiri di jalan orang benar, ya kan? Jadi kita perlu komunitas. Ya, komunitas apa? Komunitas orang percaya. Komunitas orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita bergabung dalam gereja, kita bergabung dalam kelompok kecil, di mana kita saling menguatkan, di mana kita saling mendorong satu dengan yang lainnya, supaya iman kita tetap kuat. Ya, di dalam komunitas inilah kita saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menguatkan. Kita belajar untuk maju bersama, tumbuh bersama. Di Afrika itu, ya, kalau sekumpulan banteng itu, mereka pergi ke satu tempat hijrah mencari sumber makanan, tanpa mereka sadari mereka sedang diintai oleh sekelompok singa. Kelompok singa sedang mengintai mereka. Nah, mana ada salah satu yang keluar dari kelompok itu, itulah yang menjadi sasaran singa. Ya, satu saja yang keluar dari kawanan itu akan menjadi mangsa singa. Ya, jadi jangan coba-coba kita menjalani hidup kekristenan kita sendiri. Karena ini sekarang di zaman now, aku tidak perlu ke gereja, cukup aku mendengar khotbah di YouTube. Khotbahnya lebih hebat dari pendeta kami, doanya lebih hebat dari pendeta kami. Pokoknya hebatlah, aku suka nonton ibadah lewat YouTube, cukup dengan baris saja. Ini dikatakan Kristen goblok, ya kan? Kalau saudara sakit, panggillah pendeta yang di YouTube tadi, doakan saudara. Kalau saudara meninggal, panggil pendeta itu untuk memakamkan saudara. Kalau saudara menikah, panggil pendeta itu yang saudara banggakan untuk memberkati saudara. Mau enggak? Bisa enggak? Ya kan? Bisa tidak? Panjang sekarang, ya, jemaat hanya menuntut gereja itu melakukan banyak hal kepada dirinya, sementara peran dan kewajibannya kurang dia penuh. Di sini kelemahan kita. Coba di sini sudah ada sudah diberkati nikahnya di sini, hilang dari gereja. Saya tidak mau lagi nanti kalau ada yang menikah lalu hilang gereja. Ini sebagai gambaran. Kita pesta misalnya, pesta sampai puluhan juta kita habis untuk kasih pendeta yang memberkati berapa? Kami tidak meminta bayaran,
Kami minta saudara setia kepada gereja, setia kepada itu saja. Di gereja tetangga kita, kalau nikah tidak langsung dikasih orang nikah, ditahan berbulan dulu. Tapi kita di sini karena GBI atau GBI, ya nikah, tanda tangan surat nikah, langsung serahkan, begitu. Tapi cuma itu tadi, kita tidak bersyukur. Habis nikah hilang dari gereja. Saya katakan udah ada apa-apa, saya dibohongi, Tuhan dibohongi, jemaat dibohongi, tidak apa-apa. Anda sedang melakukan sebuah pelanggaran besar kepada Tuhan. Tanpa Anda sadari, Anda sedang membangkang kepada Tuhan. Anda membangun rumah tangga saudara Anda di atas kebohongan. Itu hati-hati. Amin. Hati-hati. Jadi kalau yang pernah nikah di sini, saya harap kembalilah kepada Tuhan. Ya kan? Amin. Karena jika saudara tidak kembali kepada Tuhan, tanpa saudara sadari, saudara membangun rumah tangga di atas kebohongan, di atas pembangkangan. Karena ketika diberkati, disaksikan oleh Tuhan sendiri, oleh orang tua, oleh jemaat, oleh para hadirin. Tetapi saya mendapatkan hak surat nikah gereja, masa bodoh dengan gereja, masa bodoh dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sedang melakukan sebuah pembangkangan. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Ini berat, tapi harus saya sampaikan. Karena ini sebuah kebenaran. Haleluya, haleluya. Jadi untuk kita tetap bisa menjaga keberlangsungan status kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh karya Kristus tadi. Pertama tadi apa? Menjalin hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai saudara menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, saudara tidak berdoa di rumah apa adanya, di gereja saudara datang mendengar firman Tuhan, saudara memuji dalam kebersamaan dengan jemaat, ungkapkan isi hati saudara dengan Tuhan ketika saudara hadir di ibadah di gereja. Kemudian jangan kita menjauhkan diri dari komunitas orang percaya, ya, atau pertemuan atau ibadah di gereja. Yang ketiga, yang terakhir saudara, yaitu kita bersedia menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kebebasan sejati ditemukan ketika kita melepaskan kontrol kita dan membiarkan Kristus memimpin setiap aspek hidup kita. Jadi setiap hari Tuhan, aku akan melakukan berbagai kegiatanku hari ini. Aku berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku melepaskan kendali hidupku. Aku percayakan kendali hidupku dalam kontrol Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku tidak bisa berjalan sendiri. Dengan demikian kita sudah mempercayai seluruh perjalanan hidup kita ke dalam kedaulatan Tuhan. Dia yang mengontrol hidup kita. Kalau Tuhan yang sudah mengendalikan, mengontrol hidup kita, kita tidak perlu khawatir, saudara. Tidak perlu khawatir. Kita harus menyadari bahwa kita ini banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya, banyak kelemahannya, ya, banyak kilapnya, banyak kita memiliki titik utaknya. Maka kita perlu melepaskan kontrol diri kita kepada Tuhan Yesus, yang juga akan mengambil alih perjalanan hidupku, supaya aku bisa menjalani hidupku yang baik. Hari ini di momen perayaan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-81 ini, jadilah pribadi yang baik. Amin. Sekalipun Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tapi kita tetap menjadi pribadi yang baik. Amin. Saya percaya dengan kita tetap menjadi pribadi yang baik, lakukan peran kita dengan baik, saya percaya kita bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat bangsa kita Indonesia, khusus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, tanpa kita sadari, kita sedang menyaksikan Tuhan yang ada pada diri kita. Tanpa kita sadari, Tuhan sedang dimuliakan dalam kita. Tanpa kita sadari, kita sedang memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.